Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah mobil itu berhenti, turunlah orang tua Ian dan kakak laki-lakinya. Tuti menyalami mereka, begitu juga dengan Said. "Kamu Tuti, ternyata kamu udah gede ya, padahal baru 2 tahun ibu nggak kesini. Mas Iannya datang ke sini kan Tut?" tanya bundanya Ian. "Ada bu di dalam," jawab Tuti. "Apa Vina udah nyampe?" tanya ibu itu lagi. "Baru aja," jawab Tuti. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Menjelang masuk, kakak laki-laki Ian mengucek rambut Tuti. Maklum, mereka sudah mengenal Tuti dari Tuti masih kelas 1 SMP. Hal itu membuat muka Said merah padam. Sesampai di dalam, mereka melihat Ian dan Vina yang sedang tertawa. Entah apa yang mereka ceritakan. "Ternyata kamu ngumpet di sini. Udah lebih 2 minggu gak pulang-pulang," bundanya langsung ngomel begitu melihat Ian. "Kamu tahu gak, tugasku tambah banyak di kantor gara-gara harus menyelesaikan kerjaanmu juga," kakaknya ikut ngomel. "Terus istriku juga harus kutinggal biar bisa jemput kamu, karena masih hamil muda," sambung kakaknya lagi. "Kalau gitu kamu harus dihukum, biar kejadian ini enggak terulang lagi," sambung ayahnya. "Maaf ya, jangan dihukum ya. Janji gak bakal ngulangin lagi," kata Ian memelas. "Gak bisa, pokoknya kami udah sepakat untuk menghukum kamu," kata ayahnya tegas. "Hukumanmu adalah kamu harus menikahi Vina dalam waktu dekat ini," kata ayahnya sambil tertawa. "Apa? Ye," kata Ian sambil melompat kegirangan. Sementara Vina terdiam karena kaget. Tanpa disadari pipinya memerah. "Aku juga mau dihukum," kata Said lirih sambil memandang Tuti. Tuti dapat mendengarnya tapi pura-pura tidak dengar. Ian langsung mendekati Vina dan memeluknya, tapi bundanya langsung menjewer kupingnya dan berkata, "Belum saatnya peluk-pelukan." Melihat Ian yang kena jewer, Said langsung memegang kupingnya. Dia dapat merasakan pedihnya seraya berkata, "Pantas saja dia suka menjewer kupingku, ternyata dia juga sering mengalaminya." Lalu dia menoleh ke arah Tuti dan berkata, "Aku tak akan melakukan hal itu pada anakku." "Kenapa kau mengatakannya padaku?" tanya Tuti. "Siapa tahu kau yang akan menjadi ibu dari anak-anakku," jawabnya cuek. Mendengar itu, Tuti hanya melepaskan napas lelahnya. Tak lama kemudian, orang tua Tuti datang membawa makanan dan minuman. Tuti langsung menolong orang tuanya. Ian memperkenalkan Said pada keluarganya dan mengatakan Said banyak membantunya di sini. Said memikirkan satu-satunya bantuan yang diberikannya pada Ian hanyalah menghabiskan makanannya. Dia tak bisa lagi mengingat bantuan lain yang dia berikan pada cowok itu. Tak lama kemudian, Ian minta izin pada orang tuanya untuk membawa Vina ke suatu tempat. Dia juga mengajak Said dan Tuti sebagai petunjuk arah. Dia ingin pergi ke pohon legenda untuk menemui Claudi dan Bayu, karena dia yakin kedua insan itu masih nongkrong di sana. Ternyata dugaannya benar, kedua orang itu masih ada di sana. Melihat ada yang datang, Claudi dan Bayu menoleh. Ternyata Ian, Said, Tuti, dan seorang wanita yang tak dikenalnya. Tapi Claudi dapat menduga gadis itu adalah Vina yang pernah diceritakannya setelah Ian meminta dia menjadi sahabatnya minggu lalu. Claudi juga tahu kalau gadis itu alasan Ian sampai kabur ke desa ini. Claudi tersenyum menatap Ian, kemudian menatap gadis itu sambil menaikkan sedikit alisnya. Ian paham maksud Claudi, lalu menjawab dengan senyuman sambil menganggukkan kepala. Claudi mengacungi jempol. Orang lain hanya heran melihat bahasa isyarat mereka. Mereka berenam duduk di bawah pohon itu sambil berbincang-bincang. Lalu Ian mengatakan kalau mereka akan segera menikah. Claudi dan Bayu senang mendengarnya dan memberikan selamat. "Kalian harus cepat menyusul,"
Dan jangan sampai nggak datang. Kalau enggak, aku bakal marah. Sambungnya lagi. Mereka berdua hanya tersenyum. Di rumah orang tua Claudia. "Pa, kasihan mobilnya Claudi. Besok kita anterin ya. Kalau kelamaan gak dipakai ntar rusak," kata mamanya yang sebenarnya udah kangen sama Claudia. "Iya juga ya, Mah. Dulu disuruh bawa malah gak mau. Padahal transportasi waktu itu susah kan? Malah pilih bawa sepeda. Besok pagi kita berangkat ke sana lagi ya." Mendengar itu mamanya gembira, lalu memeluk suaminya dan memberikan ciuman di kedua pipinya. "Satu aja cukup, Mah, tapi di bibir," kata papanya dengan nada usil yang dibalas dengan pukulan lembut oleh mamanya. Pagi itu, sebelum berangkat ke kantornya, Bayu menyempatkan diri ke rumah Claudi. Pintu rumahnya tertutup, tapi pintu pustu itu terbuka dan Bayu masuk dari sana. Tak ada seorang pun di rumah itu, baik di ruang tamu, ruang keluarga dan kamar tidur yang kebetulan pintunya terbuka. Tak seorang pun di sana. Dia melangkah ke dapur, tiba-tiba Claudi keluar kamar mandi masih handukan. Spontan gadis itu berteriak. Tanpa sadar menutup matanya. Melihat itu Bayu berkata, "Apa dengan menutup matamu, aku jadi tidak bisa melihatmu?" Katanya cuek. "Kenapa masih berdiri di sana? Cepat berbalik," kata Claudi kesal. "Sebelum mataku berkedip, ini rezeki. Setelah berkedip, baru dosa," katanya dengan nada usil. "Apa katamu?" kata Claudi marah. Kebetulan dia melihat lap tangan di rak piring dan melemparnya ke wajah Bayu. "Awas kalau ngintip lagi," ancamnya. Mendengar itu, Bayu menutup matanya sampai dia merasa Claudi mendorong tubuhnya karena dia berdiri di pintu. Setelah dia tahu gadis itu pergi ke kamarnya, Bayu baru membuka matanya dan tersenyum geli mengingat Claudi yang gugup. Lalu dia mengambil secari kertas dan pena, lalu menulis sesuatu dan meletakkannya di meja makan. Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Waktu Claudi keluar kamar setelah berpakaian, dia tidak menemukan Bayu. Matanya tertuju pada secari kertas di atas meja. Wajahnya bersemu merah saat membaca tulisan itu. "Sayang, maaf tadi aku hanya menggodamu. Aku singgah sebentar hanya ingin melihat wajahmu. Jangan marah ya. Salam sayang, Bayu." Claudi masih asyik dengan pikirannya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata mamanya. "Claudi, Mama akan berangkat ke sana. Mobilmu juga akan dibawa kami menggunakan jasa pengiriman. Apa ada yang lain yang diperlukan?" tanya mamanya. "Beneran Mama mau datang? Mama Papa kesini aja udah lebih dari apapun," katanya manja, sehingga membuat mamanya meleleh. "Kami udah dalam perjalanan, kurang lebih 6 jam lagi nyampe. Hati-hati di jalan ya, Ma, Pa." "Iya sayang, terima kasih." Lalu telepon ditutup. Claudi memberitahu Mbok Yem orang tuanya akan datang. Mbok Yem dan Inah langsung menyiapkan segalanya. Akhirnya sebelum maghrib kedua orang tua Claudi sampai di sana. Claudi menyambutnya dengan perasaan gembira. Tak lama kemudian dia langsung lari ke kamarnya. Sementara kedua orang tuanya melepas lelah di ruang keluarga. Dia menelpon seseorang. "Halo Mas Bayu, hari ini jangan datang ya," pintanya. "Hah? Kenapa?" tanya Bayu. Itu orang tuaku datang." Jadi sambungnya lagi tapi terputus karena perkataan Bayu. "Baiklah," jawab Bayu dan langsung menutup teleponnya. Claudi takut kalau Bayu marah, tapi dia belum siap untuk memberitahu orang tuanya tentang hubungan ini. Dia takut kalau kedua orang tuanya belum bisa menerima Bayu. Ternyata setelah Isya, seseorang mengetuk pintu. Setelah dibuka, Bayu malah nongol dengan membawa buah tangan dan berkata, "Selamat malam Om, Tante. Kapan datang?" tanyanya sopan tanpa dosa. Claudi kaget setengah mati. Jantungnya hampir copot. Dia tidak menyangka Bayu akan nekat seperti ini.
Oh ya tante, kebetulan tadi ibu membuat ini. Beliau menyuruh membawa ke sini. Mama Claudi melihat isinya. Ternyata lauk favoritnya waktu makan malam di rumah Bayu dulu. Melihat itu, senyum Mama Claudi langsung mengembang dan berkata, "Pah, yuk kita makan." "Kok tiba-tiba? Katanya tadi belum lapar," kata papanya. Karena tadi diajak makan, mamanya gak mau. "Sekarang udah lapar, yuk Bayu sekalian." "Gak usah tante," jawab Bayu. "Kapan lagi? Yuk temanin Om. Di sini cewek semua," kata papanya Claudi. "Baiklah Om," jawab Bayu sambil mengikuti orang tua Claudi dari belakang. Bayu yang melihat Claudi berdiri terpaku karena ulahnya, menjulurkan lidahnya, kemudian tersenyum seolah-olah mengejek Claudi. Gadis itu tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena heran dengan ulah kekasihnya itu. Makan malam kali ini terasa begitu menyenangkan. Biasanya dia hanya makan sendirian dan membawa piringnya di depan televisi. Tapi kali ini sangat menyenangkan. Setelah makan, Bayu ngobrol dengan orang tuanya Claudi. Gadis itu malah dicuekin meskipun mereka duduk dalam ruangan yang sama, tapi Claudi dapat melihat Bayu memandangnya beberapa kali. Pukul 9 malam adalah jam pulangnya Bayu. Begitu juga kali ini dia minta izin untuk pulang. Setelah Bayu pulang, orang tua Claudi pun istirahat di kamar mereka. Claudi pun pergi ke kamarnya dan menelpon Bayu. "Halo Mas, ya apakah kau sudah rindu lagi padaku?" tanyanya dengan nada usil. "Bukan, kenapa kau nakal sekali?" kata Claudi dengan nada agak kesal. "Nakal?" tanya Bayu dengan nada heran. "Kan sudah kubilang jangan datang." Tapi perkataan Claudi terputus oleh perkataan Bayu. "Apa kamu kena marah?" tanyanya dengan nada cemas. "Tidak sih, tapi..." Lagi-lagi perkataan Claudi dipotong oleh Bayu. "Bagaimana aku bisa tidur tanpa melihat wajahmu?" katanya dengan nada pelan. Perasaan Claudi sekali lagi mengempes mendengar gombalan Bayu. Gadis itu hanya terdiam dengan muka yang merah. Dalam hati dia berkata, "Kalau kau seperti ini terus, malah aku yang tidak bisa tidur." Pagi itu, seperti biasa sebelum ke kantornya, Bayu selalu singgah ke tempat Claudi meskipun hanya beberapa menit. Setelah melihat wajah gadis itu, dia pergi. Claudi pun juga sudah disibukkan oleh pasien-pasiennya. Pintu kamar Claudi selalu terbuka, mamanya yang sedang berada di luar. Ketika sebuah kertas di kaca meja riasnya, karena penasaran dia melihatnya, ternyata surat dari Bayu. Dia mengambil HP-nya dan memotret surat tersebut sambil tersenyum. Dia tidak menyangka tulisan singkat itu menjadi benda berharga putrinya. Seperti biasa, orang tua Claudi hanya bertahan 2 malam di sana. Bukan karena mereka bosan, tapi karena tuntutan pekerjaan dan mereka berangkat sesudah subuh agar bisa sampai sebelum malam di rumahnya. Dalam perjalanan, Mama Claudi mengatakan kalau Claudi pacaran dengan Bayu. Papanya kaget sehingga tangannya hampir saja tergelincir dari setir dan langsung mengerem mendadak. "Apa tadi, Ma?" tanyanya lagi seolah tak percaya. "Claudi pacaran sama Bayu," ulang mamanya karena takut suaminya akan marah. "Bagaimana Mama tahu?" Mama Claudi memperlihatkan foto surat Claudi. Papanya manggut-manggut dengan senyuman, tersenyum lalu berkata, "Kita nikahkan mereka secepatnya." "Apa?" Sekarang malah gantian mamanya yang kaget mendengar perkataan Papa Claudia. Bersambung, thank you for watching.